ahli khauf, orang yang takut kepada Allah itu pasti mempunyai raja, pasti mempunyai harapan, tidak bisa aman. Dan ahli raja, orang yang selalu mengharap, tentu mempunyai khauf, tidak bisa putus asa. Andai kata engkau berkata, dapatkah yang satu lebih unggul daripada yang lain, atau lebih banyak ingat pada salah satunya dalam segala keadaan? Kalau takut kepada Allah itu harus ada, mengharap rahmat Allah itu harus ada dalam hati kita. Bolehkah yang satu lebih dari yang lain? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Seandainya engkau bertanya, di antara dua jalan ini manakah yang perlu ditempuh? Di antara dua jalan ini manakah yang perlu ditempuh? Jalan khaufkah atau jalan raja? Jawabnya, yang perlu engkau tempuh adalah kedua-duanya. Artinya takut dan harap kepada Allah itu perlu ada kedua-duanya dalam hati kita. Sebab dikatakan oleh sebagian ulama, barang siapa dikalahkan oleh raja, terlalu mengharap, tidak ada raja, tidak ada khaufnya lagi, maka orang itu akan menjadi golongan murji'ah. Bahkan dikhawatirkan akan menjadi golongan kharami. Dan kalau orang itu dikalahkan oleh khauf, orang ini sangat takut kepada Allah sehingga hilang rajanya, maka ia bisa menjadi golongan haruriyah. Kedua-dua itu golongan di luar dari golongan yang benar, keluar dari golongan ahlu sunnah wal jamaah. Yang menjadi maksud, yang menjadi tujuan, hendaklah yang satu khauf, jangan sampai terpisah dari yang lain. Keduanya takut kepada Allah, mengharapkan anugerah Allah, itu harus ada dalam hati kita. Karena sebenarnya raja hakiki, mengharap yang sebenarnya, itu tidak lepas dari khauf hakiki, dari takut yang sebenarnya. Dan sebaliknya, khauf hakiki, khauf takut yang sebenarnya itu tidak dapat lepas dari raja hakiki, dari mengharap yang sebenarnya. Dari itu ada orang berkata, ahli khauf, orang yang takut kepada Allah itu pasti mempunyai raja, pasti mempunyai harapan, tidak bisa aman. Dan ahli raja, orang yang selalu mengharap, tentu mempunyai khauf, tidak bisa putus asa. Andai kata engkau berkata, dapatkah yang satu lebih unggul daripada yang lain, atau lebih banyak ingat pada salah satunya dalam segala keadaan? Kalau takut kepada Allah itu harus ada, mengharap rahmat Allah itu harus ada dalam hati kita. Bolehkah yang satu lebih dari yang lain? Ketahuilah,
Apabila hamba itu sihat lagi kuat, seperti orang-orang muda, orang-orang yang masih anum, maka khauflah yang lebih utama banyak ia miliki. Lebih banyak takut kepada Allah. Itu untuk orang-orang yang lebih kuat, yang lagi sihat, lagi anum, itu hendaknya mengingat-ingat kebesaran Allah, mengingat-ingat intayan Allah, mengingat-ingat pengawasan Allah, mengingat azab Allah, itu lebih banyak ada di dalam hati. Dan kalau ia dalam keadaan sakit dan lemah, apalagi jika sudah mendekati akhirat, maka raja mengharap itu lebih utama. Sudah kada kau lagi sembahyang banyak, sudah kada kau lagi bergerak banyak, sudah kada kau lagi berzikir banyak. Nah, orang seperti ini yang baik itu adalah banyak-banyak mengharapkan rahmat Allah. Demikianlah yang aku dengar dari para ulama. Hal ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan bahwa Allah Ta'ala berfirman, "Ana indal munkasirati qulubuhum min makhafati." Artinya, aku, ujar Tuhan, berada di dekat orang yang pecah hatinya lantaran takut kepadaku. Jadi raja mengharapkan ampunan Allah, mengharapkan rahmat Allah, orang itu lebih utama daripada pada saat itu. Karena pecah hatinya, sakit hatinya, dan ketakutannya yang telah lalu. Pada waktu itu ia masih sehat, kuat dan mampu. Sebab itu orang-orang yang pecah hatinya, sakit hatinya, diberitahu, janganlah kalian takut dan jangan pula bersusah hati. La takhafu wa la tahzanu. Orang yang sudah ditilam berabah, kada kau lagi menuntut ilmu, kada kau lagi berjihad fisabilillah, kada kau lagi sembahyang berjamaah. Nah, orang-orang seperti itu hendaknya hanya banyak-banyak ingat lawan rahmat Allah. Jika engkau bertanya, tidaklah telah datang banyak hadis mengenai baik sangka kepada Allah dan menganjurkannya. Banyak hadis yang menyuruh kita baik sangka kepada Allah. Baik sangka kepada Allah itu artinya kayak apa? Kita berprasangka Allah telah mengampuni dosa kita. Kita berprasangka Allah telah menghapus segala kesalahan-kesalahan kita. Kita berprasangka bahwa Allah itu sayang lawan kita. Nah, dalam hadis banyak menganjurkan kita demikian. Maksudnya bagaimana? Maka ketahuilah bahwa di antara baik sangka kepada Allah adalah takut melakukan maksiat, takut akan siksa Allah, dan bersungguh-sungguh melayani Allah, berkhidmat kepada Allah. Ketahuilah pula bahwa dalam masalah ini terdapat patukan, pedoman yang kuat dan faedah agung yang sebagian banyak orang keliru, yaitu perbedaan antara raja mengharap dan umniyah angan-angan. Banyak nang kada kau membedakan mana arti mengharap, mana arti mahayal. Dikira mahayal itu yang mengharap. Raja mengharap bertempat pada satu dasar. Contohnya, sedangkan umniyah, tamanni, lamunan, hayalan tidak bertempat pada dasar. Contohnya begini, orang yang menanam padi, yang bersungguh-sungguh dan mengumpulkan alat-alat untuk menjamur, lalu berkata, aku berharap bisa memperoleh 100 karung. Nah, orang ini bahuma
memupuk, menyiangi, memelihara kebun. Inya berharap satu saat kena akan panen. Nah, ini ngarannya berharap. Sementara itu seorang yang lain tidak menanam padi dan tidak pernah bekerja, tidur melulu dan lingah. Lalu kalau sudah sampai waktunya menjamur, ia berkata, aku mengharap dapat menghasilkan 100 karung. Nah, ini orang nama hayal ngarannya. Sembahyang kada, mbah nu sembahyang, puasa ka itu, mengharam digawinya. Lalu inya mengharap, ujarnya kena aku diampuni Tuhan aja. Nah, ini ngarannya mahayal, kada berdasar. Kalau kita sembahyang, kita puasa, kita beribadah, lalu kita berharap bahwa diampuni Allah, nah ini ngarannya bujur-bujur mengharap. Orang menuntut ilmu, habis nuntut ilmu, mutalaah, habis mutalaahnya beribadah kepada Allah, mengharapkan satu saat dapat ilmu laduni. Nah, ini mengharap. Ini orang nang mengharap. Orang nang belajar kada karuan, mutalaah kada karuan, beribadah kada karuan, mengharap satu saat diberi Allah ilmu laduni. Nah, ini mahayal ngarannya. Mahayal, maangan-angan. Ada yang bertanya, dari mana harapanmu itu? Itu di mana mengharap? Bertanam kada, merumput kada, memupuk kada. Ini namanya umniyah. Umniyah itu pengharapan yang tidak berdasar. Mencari kada, berusaha kada, mengharapkan satu saat kena duit gugur di langit. Nah, itu mahayal. Begitu juga hamba apabila ia sungguh-sungguh beribadah kepada Allah dan menjauhi maksiat, maka ia boleh mengatakan, aku mengharap semoga Allah berkenan menerima sedikit amal dariku. Mudah-mudahan Allah menyempurnakan kekuranganku, memberikan ganjaran sebesar-besarnya kepadaku, mengampuni kesalahan-kesalahanku, dan aku berbaik sangka kepada Allah. Ini namanya raja. Itu ngarang berbaik sangka lawan Tuhan. Sudah kita beribadah, menjauhi nang haram, lalu kita berbaik sangka kepada Tuhan. Tuhan mengampuni dosa karena aku sudah beristighfar, sudah tobat. Nah, Tuhan mengampuni dosa-dosaku. Berbaik sangka seperti itu disuruh. Amun bertobat kada, beristighfar kada, lalu inya berkata, Tuhan tuh maha pengampun, ada apa-apa aku diampuninya aja. Nah, ini ngarannya mahayal. Mahayal. Adapun orang yang lalai beribadah, meninggalkan taat, melakukan berbagai maksiat, tidak memperdulikan kemurkaan Allah, tidak mengharapkan keridaan Allah, tidak menghiraukan janji Allah dan mengabaikan ancaman Allah, lalu tiba-tiba mengharapkan dari Allah diberi surga dan selamat dari neraka, maka yang demikian itu adalah umniyah ngarannya, yang tidak ada faedahnya. Sedangkan orangnya mengira bahwa itu adalah raja dan husnuzan. Dia menyangka baik sangka lawan Tuhan nyerinya. Maksiat digawi terus. Aku baik sangka gitu, Tuhan tuh mampuni ya kaina. Nah, itu mahayal. Padahalnya itu husnuzan, ini salah dan sesat itu. Arti semacam ini dibuat syair oleh seorang penyair. Tarjun najata walam tasluk masalikaha, inna safinata la tajri 'alal yabasi. Engkau mengharapkan selamat tetapi tidak menempuh jalannya. Sungguh perahu itu tidak dapat berjalan di atas daratan yang kering.
Di antara perkara yang menerangkan pokok ini ialah apa yang aku riwayatkan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut, wal ajizu man atba'a nafsahu hawaha wa tamanna 'ala Allah azza wa jalla al-amaniyah. Artinya orang yang sempurna akalnya adalah orang yang menundukkan nafsunya dan mau beramal untuk keperluannya sesudah mati. Itu orang pintar. Sedangkan orang yang lemah yaitu orang yang selalu menuruti kesenangan nafsunya dan yang mengharapkan berbagai harapan kepada Allah. Nah, itu orang yang lemah akalnya. Beramal kada, beribadah kada, mengharapkan rahmat Allah. Sehubungan dengan hal tersebut, Al-Hasanul Basri rahimahullah berkata, orang-orang itu dibuat lupa oleh lamunan, hayalan mendapatkan ampunan Allah, hingga mereka keluar dari dunia dalam keadaan bangkrut, tidak memiliki kebaikan. Lalu di antara mereka ada yang berkata, aku telah berbaik sangka terhadap Tuhanku. Orang ini dusta. Seandainya ia berbaik sangka terhadap Allah, tentu ia membaguskan amal demi Allah. Kemudian Al-Hasan membaca firman Allah Ta'ala, faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan shalihan. Artinya barang siapa mengharapkan bertemu dengan Tuhannya, maka hendaklah ia beramal dengan amal yang baik. Dan ayat wazalikum zannukum alladhi zanantum bi rabbikum ardaakum fa asbahtum minal khasirin. Artinya yang demikian itu adalah prasangkaan kalian yang kalian sangka terhadap Tuhan kalian. Persangkaan itu merusak kalian sehingga kalian menjadi orang-orang yang merugi. Beribadah kada, beramal kada, ini menyangka Tuhan tu mengampuni aja kaina. Tuhan tu kena memberi pahala aja. Nah, sangkaan seperti itulah yang merusak. Diriwayatkan dari Ja'far Ad-Dabu'i rahimahullah, beliau berkata, aku melihat Abu Maisarah yang tekun beribadah. Tulang rusuknya kelihatan muncul saking kerasnya beribadah. Aku berkata, semoga Allah mengasihanimu. Sungguh rahmat Allah itu luas. Pian ini beribadah sampai berkurus awak. Kasihan pian. Rahmat Allah itu luas saja. Mendengar itu Abu Maisarah marah dan berkata, adakah engkau melihat padaku ada tanda-tanda putus asa dari rahmat Allah? Sungguh rahmat Allah itu dekat dari orang-orang yang berbuat baik. Ja'far berkata, aku lantas menangis mendengar ucapan Abu Maisarah itu. Dalam Al-Quran dijelaskan, inna rahmatallah qaribun minal muhsinin. Rahmat Allah itu dekat lawan orang yang berbuat baik. Nah, amun kita berbuat baik, ayuha kita menyangka rahmat Allah datang kepada kita karena sudah parat. Nah, namun kita sudah berbuat baik, ayuha kita menyangka bahwa rahmat Allah itu datang karena sudah parah. Amun kita berbuat maksiat jauh lawan rahmat Allah, kita menyangka dirahmati, nah itu ngarannya hayal. Apabila semua rasul, para wali abdal dan para wali lainnya sedemikian rupa kesungguhannya dalam taat dan menghindari maksiat, lagi pula tetap bertahan, maka apa kata engkau? Adakah orang-orang luhur itu tidak mempunyai baik sangka husnuzan terhadap Allah? Tentu mereka
lebih mengetahui keluasan rahmat Allah, dan lebih baik sangkanya terhadap kemurahan Allah daripada engkau. Tetapi mereka juga mengerti bahwa harapan, cita-cita, keinginan tanpa disertai kesungguhan adalah angan-angan belaka dan bujukan syaitan. Pikirkanlah faedah penting ini dan renungkanlah keadaan mereka, orang-orang luhur itu. Bangunlah dari tidur engkau, wallahu ta'ala waliyut taufiq. Paslun, pendeknya apabila engkau mengingat rahmat Allah yang mendahului kemurkaannya dan meratai rahmat Allah itu semua makhluk. Kemudian jika engkau termasuk umat Nabi Muhammad SAW yang dikasihi, dicintai ini, lagi pula mulia di sisi Allah, lalu merenungkan puncak anugerah Allah yang agung, kesempurnaan kemurahan Allah yang mulia, dan Allah menjadikan permulaan kitabnya untuk engkau dengan Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian merenungkan banyaknya nikmat Allah kepada engkau, nikmat yang jelas, kelihatan, kerasaan, dan nikmat yang samar, yang kada jelas, yang kada kelihatan, tanpa ada penolong atau amal lebih dulu. Kita dapat nikmat oleh Allah, dapat pemeliharaan, padahal kita belum punya amal apa-apa. Dan engkau mengingat dari sisi lain kepada kesempurnaan sifat kemegahan Allah beserta kekuasaan Allah dan kemegahannya, lalu merenungkan hebatnya murka Allah yang langit bumi tidak kuat menghadapinya. Kemudian engkau mengingat bersangatannya kelalaian engkau, banyaknya dosa engkau dan keingkaran engkau, sehubungan dengan kelembutan urusan Allah, kegawatan muamalah dengannya, serta mencakupnya pengetahuan dan pengawasan Allah terhadap berbagai celah dan perkara samar. Kemudian juga mengingat bagusnya janji dan ganjaran Allah yang tidak dapat digapai oleh dugaan-dugaan, serta mengingat ancaman Allah dan sakitnya siksa Allah yang baru disebut saja hati manusia tidak kuat menanggungnya. Sebentar engkau memandang anugerah Allah dan sebentar kemudian mengawasi siksanya. Sebentar engkau melihat balas kasihnya dan sebentar kemudian engkau memandang kepada keingkaran dan kesalahan engkau. Maka jika engkau melakukan semua itu, tentu akan menimbulkan rasa takut kau dan sekaligus harap raja. Jadi ini adalah contoh pelajaran yang diberikan oleh Imam Ghazali kepada kita, bagaimana supaya kita bisa mengumpulkan antara mengharapkan rahmat Allah dan takut kepada Allah. Caranya itu adalah mengingat-ingat itu. Bila kita ingat rahmat Allah yang luas, bila kita ingat anugerah Allah kepada hambanya, maka di situ dalam hati kita ada timbul harapan untuk dapat rahmat itu. Tapi kita jangan hanya mengingat-ingat itu, ingat juga kesalahan kita. Kita disuruh mengingat kelingahan kita, kita disuruh mengingat lalai kita, kita disuruh mengingat maksiat kita, kita disuruh mengingat menyalahgunakan nikmat Tuhan, kita disuruh mengingat durhakanya kita kepada orang tua, kita disuruh mengingat segala macam perbuatan jahat. Nah, dari situ timbul kita takut kepada Allah.
Nah, dari situ timbul kita takutan lawan siksa Allah. Nah, jadi mengingat-ingat dua perkara itu adalah jalan yang mesti kita tempuh. Sembahyang umpamanya. Nah, dalam sembahyang itu kita ingat, kita berwudu, kita bertakbir, kita membaca doa ini, kita membaca Fatihah, kita membaca macam-macam. Nah, di situ kita berharap dapat rahmat Allah. Karena ada hadis Nabi bang, bila baudu baik, baudu macam ini, dosa-dosanya keluaran semuaan dari tubuhnya. Kan ada hadis Nabi seperti itu. Kalau kita membaca surat Fatihah, kita akan dapat ini pemberian Allah. Nah, baudu sudah kita laksanakan, Fatihah sudah kita baca, lalu kita bisa berharap dapat rahmat, dapat anugerah-anugerah Allah. Bila kita ingat pulang bahwa waktu kita baca Fatihah itu hati kita banyak lupa kepada Allah. Waktu kita baca Fatihah hati kita kemana? Waktu kita membaca doa iftitah hati kita kemana? Nah, di situ timbul pulang dalam hati kita takutan kalau bacaan kita itu kada disukai Allah. Kalau tingkah laku kita itu dimurkai Allah, ada pulang takutnya. Nah, jadi kedua-duanya itu mesti ada di dalam hati kita. Bila kau demikian, engkau telah menempuh jalan besar yang berada di tengah-tengah dan menyimpang dari dua jalur yang merusak, yaitu rasa aman dari makrullah dan putus asa dari rahmat Allah. Jangan sekali-kali kita beranggapan bahwa kita ini sudah ke surga karena abah kita orang wali umpamanya. Jangan kita beranggapan kita ini sudah pasti ke surga karena kita ini umat Nabi Muhammad. Kada mesti, karena banyak umat Nabi Muhammad yang masuk neraka. Nah, itu ngarannya jalan yang salah. Maka itu kita jangan juga putus asa. Aku ini sekada harapan lagi sudah ke surga, kebanyakan dosa. Aku ini kada ada harapan lagi sudah baik, sudah ketuhaan. Kada kau lagi nuntut ilmu, kada paham lagi. Kada, jangan juga itu. Berputus asa ngarannya. Engkau tidak sesat bersama orang-orang sesat, tidak mengalami kerusakan bersama orang-orang yang rusak. Dan engkau minum minuman campuran lagi pula berada di tengah-tengah. Nah, bila kita kawa mengumpulkan antara takut dan raja itu. Jadi engkau tidak mengalami kerusakan sebab dinginnya raja yang murni, dan tidak pula rusak lantaran panasnya kau yang murni. Seolah-olah aku melihat engkau telah sampai pada tujuan dengan memperoleh keuntungan, dan engkau sihat sembuh dari dua penyakit dengan selamat. Penyakit apa? Penyakit yang tadi, penyakit maangan-angan, penyakit putus asa. Nah, kebanyakan kita ini penyakit maangan-angan. Kita ini merasa sudah Islam, kita ini merasa sudah menuntut ilmu, kayaknya perasaan kita ini mati asa ke surga. Nah, itu perasaan yang luput. Lain baik sangkaan itu ngarannya. Itu ngarannya mahayal. Orang Islam yang menuntut ilmu, mengamalkan ilmu, rajin beribadah, menjauhi yang haram, nah itu ayuh anak baik sangka dimasukkan Tuhan ke surga. Mengkada macam itu lain baik sangka, mahayal ngarannya maangan-angan. Engkau menemukan nafsu engkau telah bergairah melakukan taat.
Kenapa bergairah melakukan taat? Karena ingat rahmat Allah. Mendekat untuk berkhidmat kepada Allah Ta'ala siang malam tanpa kendur dan lengah. Engkau bisa menjauhi perbuatan maksiat serta perkara-perkara hina, dan engkau dapat meninggalkannya sama sekali karena engkau takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana dikatakan oleh Nauf Al-Bikali, sungguh Nauf ini apabila ingat surga lama rindunya, dan kalau ingat neraka hilang tidurnya. Dan dalam keadaan seperti ini engkau menjadi orang pilihan, orang khusus, ahli ibadah yang disifati Allah dengan firman-Nya, innahum kanu yusari'una fil khairat wa yad'unana raghaban wa rahabah. Mereka itu orang-orang pilihan, orang-orang khusus, orang-orang ahli ibadat yang dicintai Allah tuh. Yusari'una fil khairat, mereka itu bersegera dalam kebaikan, bersegera dalam perkara-perkara akhirat. Kada mau menunda artinya. Seperti yang seringkali diungkapkan, jadilah engkau dalam urusan akhirat seolah-olah engkau esok mati. Jadilah engkau urusan akhirat itu seolah-olah esok mati. Jadi mesti hari ini dilaksanakan. Hendak bersedekah hari ini, jangan esok. Hendak tubat hari ini, jangan esok. Hendak memperbaiki diri hari ini, jangan esok. Karena esok engkau sudah mati. Jadilah engkau dalam urusan agama, urusan akhirat itu seolah-olah esok mati. Itu artinya yusari'un fil khairat. Dan dalam urusan dunia, jadilah engkau seolah-olah hidup selama-lamanya. Kun urusan dunia ayo esok kalau apa-apa. Urusan kaina minggu digin. Urusan hendak membuka perusahaan, hendak membuka usaha, memperbanyak bisnis, kaina esok-esok kada apa-apa, atau minggu kaina kada apa-apa, karena seolah-olah kita urusan dunia ini hidup sepanjang masa. Tapi kalau urusan akhirat seolah-olah esok mati, artinya jangan ditunda-tunda. Innahum yusari'una fil khairat, mereka itu bersegera dalam kebaikan. Wa yad'unana, dan mereka berdoa kepada kami, berdoa kepada kami. Raghaba wa rahaba, nah itu yang kita maksud. Mereka itu bersegera berbuat baik, mereka itu sudah berdoa, tapi dalam hati mereka itu ada masih mengharap dan takut kepada Allah. Masih ada mengharap dan takut kepada Allah. Nah, kemudian selanjutnya jilid yang kelima atau jilid yang terakhir dari kitab Minhajul Abidin. La hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana ma akhta'na wa ma ta'ammadna wa ma asrarna wa ma a'lanna wa ma asrafna wa ma anta a'lam bihi minna. Antal muqaddimu wa antal muakhiru, la ilaha illa anta. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna fahman wa ilman wa amalan wa hudan wa taufiqan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sallama walhamdulillahi rabbil alamin.